Assalamualaikum Sobat Masyarakat Bojonegoro yang berbahagia. Kali ini silaturahmi kita akan ke Rumah Sehat Holistik ya. Rumah Sehat Holistik. Kita akan banyak tanya-tanya sama ownernya Bu Istiqomah tentang Rumah Sehat Holistik sebanyak-banyaknya. Oke, let's go. Assalamualaikum Bu Isti. Waalaikumsalam. Ganggu waktunya jenengan ini gimana? Nggak apa-apa. Mohon maaf, ini pingin tahu banget itu kepo tentang Rumah Sehat Holistik ini Bu, luar biasa. Ini Rumah Sehat Holistik itu apa sih Bu? Gimana? Oh iya baik. Masyarakat pingin tahu itu Rumah Sehat Holistik itu maksudnya gimana itu? Iya. Rumah Sehat Holistik ini hadir di tengah masyarakat sebenarnya untuk bisa memberikan pelayanan kesehatan ya secara komprehensif, diambil dari nama holistik itu sendiri ya. Holistik itu dari kata whole itu artinya menyeluruh gitu ya. Yang artinya memang kita melayani pasien tidak hanya dari fisik tapi juga mental dan spiritual ya, karena kan memang kebanyakan orang-orang yang mungkin sakit itu mentalnya terganggu, spiritualnya juga kadang bisa down gitu ya. Nah di sini ini holistik hadir gitu ya, tidak hanya melakukan tindakan-tindakan yang untuk membantu kesembuhan dia secara fisik, tapi juga kami juga membantu bagaimana mensupport mental mereka gitu ya, spiritualnya, psikisnya, psikologisnya. Jadi supaya mereka juga tetap selalu semangat, optimis tentang kesembuhan mereka gitu ya, untuk kesembuhan mereka. Titik poin yang membedakannya itu di holistiknya itu nggak hanya fisik lukanya, fisik ininya sakitnya, tapi mental, spiritual. Iya, kadang-kadang ada yang biasanya sholat, giliran sakit langsung sholatnya juga sampai ditinggal. Karena itu juga tugas kita gitu ya di sini, para terapisnya juga kami didik insya Allah dengan mengupgrade untuk terus spiritual kita untuk bisa kita berikan yang terbaik untuk klien, pasien. Pembeda bangetnya itu Bapak. Jadi ketenangan jiwa pasien itu dibangun di ini ya, oke. Untuk bisa lebih cepat penyembuhan itu dengan keyakinan penuh dan mereka istilahnya optimisnya tinggi gitu. Jadi bukan lebih kepada terapi, tapi terapi itu juga harus didukung dan disupport dengan keyakinan penuh, dengan tingkat spiritualitas yang tinggi, insya Allah jadi lebih cepat hasilnya. Tadi kalau sebelumnya itu malas-malasan sholat, bisa kita ini bagaimana gitu ya, malah lebih dibangkitkan, dekat, bahwasannya sakitnya itu adalah untuk bagian untuk kedekatan kepada Allah, sehingga semakin itu ya mungkin menjadi nilai tambah holistik ini dibandingkan dengan yang lain gitu ya. Dengan ditambah memang keramahan di sini, pelayanan kita nomor 1, kecepatan tindakan, pelayanan ya, untuk kecepatan pelayanan mereka gitu ya, untuk melayani kecepatan dan keramahan ya, karena itu memang nggak mungkin juga kan ngobatin orang sakit kita ya sambil cucu gitu ya, seperti itu ya. Kita insya Allah itu bagian jadi membuat mereka tuh benar-benar nyaman, homey banget di sini gitu, seperti itu ya, insya Allah seperti itu Pak. Jadi ini meliputi apa saja Bu, artinya dari tindakannya, tindakannya, oke. Di sini ada beberapa tindakan utama. Ya memang yang paling utama memang bekam, akupunktur, penunjangnya itu ada totok punggung, totok aura ya, totok wajah, refleksi dan moksa penunjang akupunkturnya itu ya. Totok aura ini gimana Mas Teh? Ya karena di sini juga untuk ada yang aneh, ada yang baru gitu loh. Karena di sini juga untuk ini menunjang ya, untuk kebutuhan misalnya perempuan-perempuan yang memang lebih
pengen ya ngerasain tampil lebih percaya diri ya sebenarnya gitu. Jadi bukan kalau tugas kinclong-kinclongan itu tugas di apa ya, di kecantikan, di klinik kecantikan. Kalau kita emang kesehatan lebih kepada memunculkan aura positif dia gitu ya, lebih percaya diri, merasa lebih dirinya lebih lebih nyaman ya berhadapan dengan orang lain dan segala pelayanan macam itu ya. gitu. Iya. Sebentar. Berarti dari sisi mulai dari refleksi, bekam, terutama bekam, refleksi, tata aura, tata punggung, akupunktur, tata punggung juga. Selama ini respon atau kepuasan yang pasien yang sudah pernah kesini itu gimana Bu? Artinya banyak yang puas atau Masya Allah, ya. Ada dampak berdampak banget ya? Kita di sini jangkauan pasien kita malah Masya Allah ya, mulai dari tenaga medis banyak, bahkan sampai ke dokter-dokter dan dokter spesialis pun kita tanganin ya. Ada kan pasien memang, dokter spesialis ya. Beliau ini luar memang biasa. mempercayakan karena memang kita ini sebagai pengobatan komplementer ya, pelengkap. Jadi tidak menafikan pengobatan medis, kita sebagai pelengkap. Kita pengobatan medis itu bagus, juga utama, semua punya kelebihannya masing-masing dan holistik hadir sebagai pelengkap. Jadi menggenapi apa-apa yang mungkin bisa untuk penunjang kesehatan tubuh, membangun. Jadi membangun kesehatan tubuh itu sendiri. Jadi namanya membangun itu kan sesuatu yang perlu ditata pelan-pelan. Nah, Masya Allah kita mendapatkan kepercayaan dari orang-orang yang mungkin selama ini melihat belum mengetahui ya, jadi melihat kita itu apa gitu ya, seperti itu. Nah ternyata setelah merasakan, oh Masya Allah gitu ya, setelah diterapi, kalau selama ini mungkin terkontrol terkontrol dengan obat-obatan, sekarang tubuhnya merasa tambahannya lebih bugar, lebih segar, lebih fresh ya, dan mendapatkan tingkat penyembuhannya yang lebih cepat lah, seperti itu. Masya Allah ya. Penyembuhan lebih cepat. Dengan ini dari Rumah Sehat Holistik ini sejak 2014 sampai sekarang, artinya kendala awal meyakinkan masyarakat itu gimana? Artinya di fase-fase terberatnya di Rumah Sehat Holistik itu gimana? Artinya apa? Ada pengalaman apa sih? Terus ada mungkin pasien yang sangat exciting, terpuaskan gitu, gimana artinya? Iya benar. Jadi holistik itu memang sebenarnya membentuk seperti ini itu adalah benar ya, proses, kita nggak mungkin serta-merta gitu ya. Dan Masya Allahnya, alhamdulillah semua tantangan ya, saya bilang bukan kendala tapi adalah tantangan-tantangan membentuk holistik bisa seperti ini sekarang ini adalah sebuah perjalanan panjang, perjalanan yang memang kita nikmati sekali gitu ya. Jadi kondisi di mana kita meyakinkan masyarakat untuk, oh dulu misalnya bekam, orang taunya misalnya bekam nih, kita bercerita tentang bekam nih, orang taunya kalau bekam itu ya sudah apa bahasa umumnya cantuk, dan itu tuh maaf darah bluber kemana-mana, tempatnya maaf kotor gitu ya, kurang nggak jelas, sterilnya nggak tahu kayak gimana. Nah holistik hadir dari pertama sudah kita takut jarum. Oh iya, itu sebentar. Takut jarum, takut ini. Ya, baik, saya jelaskan dulu ya tentang ini ya, tentang hadirnya kita itu pertama kali itu meyakinkan bahwasannya bekam itu misalnya adalah jelas bekam itu adalah sebuah kesunahan gitu ya, kesunahan. Nah, bagaimana menjadikan sunnah ini bermartabat gitu ya, dengan tempat yang jelas bersih, nyaman gitu ya. Terus alat-alatnya yang kita bikin benar-benar steril gitu ya. Jadi pasien itu merasa nyaman dan aman gitu ya. Dia tenang melakukan tindakan yang ini sebenarnya adalah sebuah sunnah, dan akhirnya sunnah itu bisa dilihat sebagai sesuatu yang wow, Masya Allah, sunnah ini udah memberikan kemanfaatan luar biasa. Ditambah dengan tempatnya, lokasinya nyaman gitu ya, hasilnya juga maksimal gitu ya. Jadi mereka mendapatkan wow, berarti sampai maaf ya, misalnya ada pasien kita yang orang non-Islam sekalipun, mereka bisa merasakan, oh Masya Allah, ini berarti mereka tahu ini adalah hari sunnah, kita ada nyebar komnya hari sunnah, kita ada kita share gitu kan. Oh iya tahu ini hari sunnah, hari utamanya Mbak Iya, saya mau bekam hari ini gitu. Masya Allah, sampai itu bisa, mereka juga bisa paham kayak gitu. Jadi
luar biasa gitu ya. Mensosialisasikan, mensiarkan sunnah bekam ini, Iya. tapi pada tataran yang mulia, yang elegan, yang elegan dan bermartabat gitu ya, gitu di menjadikan tengah-tengah seperti- masyarakat, dan masyarakat tidak canggung, artinya Iya, benar. bagaimana Nanya tentang jarumnya kadang itu ya, jarumnya merubah, gimana gitu ya, dari kan jarumnya gimana, oh kita jelas kalau jarumnya pasti diganti. Sakit enggak? Nah. Kalau masalah sakit enggak, saya bilang nyaman, garansi nyaman. Di sini bahkan di holistik ini ada garansi kalau sampai kesakitan kita gratisin gitu. Beneran, ini ada garansinya tuh di situ ya, tertera di situ. sampai kesakitan Sampai kita gratis garansi, ya. bener. Jadi Nyaman. karena apa? Kita pengen benar-benar menjadikan sunnah itu adalah sesuatu yang memang mulia ya, memang yang sangat menarik di sini Menarik, tuh iya, Mas seperti holistik itu. nyaman. Kalau sampai aman kesakitan juga, banget, ya, sampai kesakitan. Artinya kita bisa garansi dan alhamdulillah nggak ada yang sampai mbak kesakitan, insya Allah nggak ada gitu ya jarum. Karena kita memang sudah mengkondisikan tekniknya. Jadi di sini itu kelebihannya tekniknya itu benar-benar kita kondisikan dengan pasien A, B, C, D itu akan tekniknya bisa jadi berbeda untuk teknik misalnya. Oh si pasien ini misalnya pendekatannya berbeda-beda. Teknik ya. ini kayak misalnya cublesannya gitu ya. Oh kalau pasien yang misalnya dia takut sakit misalnya, oh berarti nanti ada tekniknya, kopnya kondisinya harus kita bagaimanakan seperti itu. Jadi kita mempelajari pasien itu per individu gitu. Jadi nggak bisa senyaman sama mungkin ya, senyamannya beliau gitu. Memang kita selalu ada SOP-nya, tapi SOP itu akan menyesuaikan pasien itu nyaman kayak gimana. Ternyata dia orangnya sangat-sangat takut luka gitu, takut sakit gitu. Ya sudah, berarti yang ada waktu yang mungkin kita lamakan untuk kopnya atau kondisi di mana yang berbeda dengan pasien di sebelahnya seperti itu. Jadi memang ada kepuasan batin bisa menyembuhkan ya, menjadi perantara kesembuhan itu. Bukan jadi menyembuhkan. Bagaimana kita melakukan tindakan ini memang bagian dari ikhtiar maksimal gitu ya, menyembuhkan ya Allah. Jadi gitu. misinya kan mensiarkan sunnah bekam. Benar, bekam secara apa istilahnya, secara ya elegan tadi ya, bahwasannya kebetulan saya juga kan latar belakangnya medis ya, jadi kita itu menjadi sebuah tambahan trust di masyarakat, kepercayaan bahwasannya ya memang dipegang oleh orang-orang yang memang kompeten gitu ya, seperti itu. Jadi Bu Isti ini kita bidan juga, ya. Masya Allah, ya saya latar belakangnya memang medis, dan ini juga kita semuanya tersertifikasi. Banyak Ya itu yang pelatihan di semua di sini juga seperti itu, mbak-mbaknya yang terapisnya seperti itu. Kalau ya semuanya kan kalau nyaman, puas, terus pulih lebih cepat tadi kan, artinya banyak getok tular kebaikan, artinya ini di sana loh kan, iya, tanpa anan ya begitu promo yang berlebihan, nggak ada promo tapi langsung cepat sekali menyebar ya sangat terkenal kok ini rumah sehat holistik ini ya, kenalnya justru dari mulut ke mulut. Iya, Masya Allah, ya alhamdulillah itu karena memang kita memberikan pelayanan itu dengan sepenuh hati, dan kita memberikan pelayanan itu benar-benar tidak hanya mereka melakukan tindakan selesai pulang, tidak, tapi kita pantau, kita terima kalau misalnya ada sesuatu, masih ada keluhan A, B, C, D, kita tampung gitu ya. Kalau masih udah enak kondisinya, kita tetap anjurkan untuk saran kesehatannya bagaimana untuk kedepannya, itu tetap. Jadi kita itu ada care yang memang membuat mungkin mereka ada keterikatan juga gitu ya. Holistik ini tidak hanya selesai tindakan, selesai pulang, kami sudah sendiri-sendiri gitu, tidak. Tapi kita kayak ya di sini ya kayak keluarga sendiri juga gitu ya. Holistik ini benar-benar dibikin sebagaimana ya merasa kayak di rumah sendiri. Bu Isti gitu, ini kalau sebenarnya saya orang sehat ya, katanya merasa sehat gitu. Terus apa sih manfaatnya kalau saya sehat, ikut bekam itu ya, ikut bekam itu gimana sih artinya? Ini bagi teman-teman yang sehat, ingin menjaga tetap sehat, perlu nggak ikut bekam ini? Perlu banget. Apa manfaatnya itu sebenarnya apa sih bekam? Bukan untuk terapi, tapi untuk terapi-terapi yang lain menjaga kesehatan itu. Untuk bekam itu manfaat bekamnya apa aja mungkin?
karena memang di sini kan tindakannya itu ada beberapa tindakan ya, yang utama tadi yang seperti saya sebutkan, ada bekam, akupuntur, totok punggung, totok aura, refleksi. Nah, itu menjadi tindakan utama. Dan di situ semuanya itu berlaku baik, artinya itu bermanfaat baik sekali untuk orang-orang yang sehat juga, untuk menjaga tubuhnya. Bagian dari wujud syukur kan menjaga kesehatan dengan apa namanya, menjaga bagian wujud syukur dengan sehatnya itu kan menjaga kesehatan. Nah, itu dia dengan cara itu tadi. Tapi kalau orang yang sehat gitu kan bagus, malah bagus ya? banget. Berbekam itu bagus. Akupuntur untuk orang sehat itu juga jaraknya bagus. Itu imun. Kita harus berbekam tuh sebulan sekali kah atau 2 minggu sekali atau gimana? Oh iya, iya. Artinya kalau untuk sunnahnya orang-orang sehat tanpa ada keluhan sama sekali, tapi jelas tanpa keluhan pun kebanyakan di antara kita pola makan, pola hidup itu belum tentu 100% sehat ya. Jadi bagusnya bekam itu melakukan tindakan yang memang apa istilahnya tuh, pencegahan. Sebagai pencegahan. Nah, itu sunnahnya sebulan sekali ya, di hari-hari sunnah, di tanggal-tanggal sunnah, maaf. Ada tanggal sunnah itu 17, 19, 21 bulan Hijriah ya. Jadi terhitungnya di bulan Hijriahnya. Puasa itu ya, tengah bulan ya. Iya, puasa Ayyamul Bid. 17 itu kita udah mulai melakukan bekam sunnah untuk orang-orang sehat. Jadi justru orang sehat itu memang lebih baik kita itu mewujudkan syukur kita itu dengan menjaganya, yaitu dengan dengan mengeluarkan darah kotor ya, harus dikeluarkan, mengeluarkan darah kotor, terus menjadikan tubuh kita itu juga lebih fit ya, lebih bugar, lelahnya bisa terobat, insya Allah bisa, lelahnya bisa lebih refresh gitu ya, fresh lagi, bisa segar menghadapi kenyataan besok hari gitu. Jadi Masya Allah. Mengenai ini, apa artinya fee atau tarif atau apa itu, ini gimana Bu? Apa untuk ini untuk kalangan tertentu atau gimana? Atau gimana? Sebenarnya kita menjangkau memang kebanyakan ya menengah ke atas, tapi di sini untuk biaya itu termasuk sangat murah, sangat murah kalau. Jadi jangan takut ya. Artinya. Masya Allah, sangat murah kalau apalagi kalau ada paketan. Jadi kalau misalnya ada paket treatment atau paket kedatangan itu sangat murah sekali gitu ya. Jadi kalau dibandingkan dengan hasil yang didapatkan ya, jadi dengan hasil kesehatan tubuh yang insya Allah lebih prima, ini tuh orang-orang sehat ya, lebih prima gitu. Itu sangat murah sekali lah ya, misalnya cuma sebulan sekali, bekam itu hanya mulai di sini mulai dari 75.000 saja ya. Jadi Masya Allah itu sesuatu yang saya bilang itu nge-charge tubuh dengan nilai yang sangat murah, tapi hasilnya yang lebih segar ya, Insya Allah seperti itu. Tapi kalau untuk kondisi-kondisi penyakit tertentu, ada kasus-kasus penanganan memang butuh kontinuitas ya, butuh keberlanjutan untuk terapinya yang lebih maksimal, semoga sampai hasilnya maksimal gitu. Jadi rata-rata yang pernah kesini terus kesini Bu ya, artinya untuk yang kondisi sehat mereka biasanya merutinkan diri 2 minggu sampai 1 bulan sekali untuk ngecas, bahasanya ngecas tadi itu ya, ngecas tubuhnya supaya lebih segar, lebih sehat, lebih bugar gitu ya. Terus kalau yang kondisi ada keluhan atau ada sakit tertentu, maka ada jadwalnya itu 1 seri sekitar 12 kali untuk kasus-kasus yang berat gitu ya. Adapun kasus-kasus ringan biasanya cukup setengah seri ya, itu atau 6 kali. Tapi ada yang kasus berat setengah seri atau 6 kali, ada banyak gitu ya. Ada kasus yang misalnya kita nanganin kasus GERD gitu ya. GERD itu kasus yang berkaitan dengan lambung gitu ya, asam lambung tinggi yang sudah naik sampai ke atas gitu ya, udah sampai nyeri di dada atau sampai nyeri di punggung, sampai tenggorokan panas gitu ya, ludah keluar terus gitu ya. Kita menyampaikan ke mereka, bisa jadi ibu ini memang kondisi kayak gini udah berat, misal udah tahunan gitu atau bulanan, bisa jadi ini memang mungkin membutuhkan waktu 1 seri 12 kali, kalau seminggu 2 kali berarti 1,5 bulan. Tapi Ibu bisa melihat progresnya di 6 kali, di setengah seri. Setelah 6 kali. Gitu. Masya Allah, ternyata Alhamdulillah setelah 6 kali itu rata-rata, bahkan di terapi ketiga, keempat tuh mereka udah merasakan nyaman. Tapi memang harus, sampai 6 kali mereka udah bagus kondisinya sudah kayak gitu. Jadi memang semua itu tergantung prosesnya itu adalah bagaimana ketelatenan ya, ketelatenan pasien itu untuk bisa sesuai jadwal,
terus punya semangat, optimisme, yakin ya bahwasanya dibangun psikologisnya, dibangun dibangun selama terapi juga. Iya, benar, yakin bahwasanya Allah itu pasti menyembuhkan penyakit, pasti ada obatnya. Semoga holistik ini berjodoh dengan beliau gitu, seperti itu. Pengalaman Bu Isti, artinya dari 2014 yang menangani pasien yang lumayan berat itu apa aja sih, di antaranya apa gitu? Itu pasien yang divonis operasi itu paling banyak tuh kasus lutut, masya Allah, alhamdulillah, nyeri lutut ya. Itu ada beberapa kali vonisnya udah datang sampai kondisi nangis-nangis, Mbak saya takut dioperasi, Bu Isti saya takut ini gimana kondisi lutut saya masih muda kok lututnya udah divonis operasi nanti bagaimana gini-gini. Saya bilang Bismillah, coba diikhtiarkan saja, dan masya Allah kasus lutut itu mendapatkan maksudnya alhamdulillah di sini kita bisa menanganinya sampai hasilnya maksimal. Bebas dari nyeri lutut atas izin Allah, bebas dari nyeri lutut gitu ya. Kalau soal sembuh itu memang semuanya dari Allah, kita ikhtiar maksimal, saya bilang seperti itu ya. Bagaimana mereka bisa optimis, ikhtiar maksimal, Allah pasti sembuhkan, yakin aja gitu, insya Allah pasti Allah sembuhkan. Di sini sudah ada sarananya gitu, saya bilang sarananya terapi A B C D gitu, seperti itu ya. Alhamdulillah gitu. Emang kasus-kasus yang di sini yang tertinggi itu memang paling banyak penanganan tentang hipertensi. Diabetes, stroke, kasus nyeri lutut tadi ya, alergi, ada kasus malah yang jenengan tadi tanya berapa terberat itu beliau mungkin 22 tahun dengan obat alergi, dengan obat semprot alergi gitu ya, kalau sesek semprot gitu ya. Itu 22 tahun, masya Allah gitu ya, biiznillah, atas izin Allah, terapi rutin itu sampai bisa bener-bener ya Allah dia merasakan bahwasannya ya sudah terbebas, udah bebas, bener-bener yang ya Allah kok bisa gitu, padahal dia udah bilang ya sudah saya 22 tahun dan menerima lah untuk selamanya saya harus misalnya alergi ya minum obat, terus semprot kalau sesek kan kayak gitu ya. Tapi alhamdulillah masih ada ikhtiar lain di sini yang Allah sembuhkan beliau. Allah sembuhkan beliau dengan semangatnya dan yakinnya pas dengan treatment yang ada di holistik, masya Allah. Kasus lain lagi tuh kayak kelumpuhan, dokter udah memvonis ada seorang anak muda usia 26 tahun waktu itu ya, masih muda tapi sudah memvonis memang ada kerusakan di tulang belakangnya sehingga tidak bisa lagi berjalan, masya Allah, subhanallah ya. Itu habis itu saya katakan, nah ini holistiknya beda, holistik dengan yang lain itu beda begini. Saya katakan kepada masnya ini waktu itu memang kondisinya tidak mungkin karena maaf mungkin dari keluarga yang biasa dan memang nggak ada yang bantu gotong-gotong. Saya coba berkunjung ke rumahnya, waktu itu tim kami datang untuk melihat kondisinya karena memang masih muda, sayang, maksudnya istilahnya harapan kedepannya itu ya masih produktifnya ya. Habis itu saya lihat kondisi ini, entah kenapa saya langsung ada feeling ini sepertinya anak ini ada dosa dengan ibunya gitu. Sampai saya bilang, katakan, Mas, jenengan kalau mau kita bantu obatin, pengen hasilnya semoga lebih maksimal, saya minta tolong syaratnya dua hal, maaf, dia juga nggak sholat ternyata, nggak sholat gitu, selama ini nggak sholat gitu ya, atau sholat ya mungkin Jumatan doang atau bahkan nggak sama sekali. Informasinya begitu yang dari ibu beliau. Jadi kan bisa merasakan mendeteksi itu bahwa dari kita kan udah terlalu banyak melihat pasien ya, kondisi pasien itu kadang kita bisa melihat dari apa ya? Saya bilangnya dari mimik wajah, dari auranya udah kelihatan gitu. Jadi bukan berarti saya punya feeling. Jadi bukan berarti saya ada firasat tajam. Karena emang saking itu karena terbentuk dari seringnya ya, seringnya kita berinteraksi dengan orang lain gitu. Jadi ketika saya katakan kita udah ngobrol itu langsung saya mengambil kesimpulan waktu itu kan udah ngobrol dengan ibunya dulu, jadi saya ada sedikit sebenarnya ibunya nggak seorang ibu itu tidak akan pernah menceritakan keburukan anaknya, tapi yang jelas saya mendapatkan feeling ya, mendapatkan seperti pembicaraan itu kan dari, tersirat ya. Akhirnya saya bilang, Mas, ini kalau mau kami bantu, insya Allah kami bantu Mas, tapi tolong Masnya melakukan dua hal ini pada saat kami lakukan tindakan. Itu benar-benar suatu keajaiban karena dokter sudah angkat tangan. Dokter dia udah dibiarkan di rumah saja dengan kondisi kaki udah agak mengecil.
ya karena emang udah di rumah saja, udah nggak bisa ngapa-ngapain, pinggang ke bawah udah nggak bisa ngapa-ngapain. Saya katakan, Mas tolong minta maaf kepada ibunya, tolong minta maaf Mas. Yang pertama yang dilakukan, Mas apapun kondisinya, saya nggak bilang, oh Masnya ini misalnya durhaka, enggak, saya nggak menduga itu, tapi saya bilang ini kemungkinan ada dosa dengan ibunya. Terus saya melihat kondisi tersebut dan mengatakan, Mas tolong minta maaf dengan ibunya. Jadi tolong yang lakukan pertama kali dan hari ini juga minta maaf dengan ibu jenengan, apapun kondisinya, mungkin jenengan entah merasa sengaja atau tidak sengaja melakukan kesalahan kepada ibu, menyakiti hati orang tua ibunya. Iya. Tolong Sehingga minta maaf. Terus yang kedua, sholat jangan ditinggalkan. Dalam kondisi seperti ini lakukan sholat di tempat tidur. Jangan pernah sekalipun meninggalkan sholat. 2 hal itu dilakukan. Saya bismillah, biiznillah, saya bilang bismillah Mas, kita bantu terapi ketiga, Masya Allah, dia sudah mulai bisa turun dari bed. Masya Allah ya, ketiga sampai padahal akhirnya. Itu sebelumnya dokter sudah angkat tangan, ya, angkat tangan, karena kakinya udah agak mengecil juga, udah di bed aja. Jadi gitu. Masih muda padahal. Sisi terapi tetap jalan sambil ya itu tadi makanya fisik, mental, spiritualnya mereka juga di ada kebahagiaan yang luar biasa. Itu nilai yang nggak tergantikan dengan apapun ketika misalnya menjadikan sarana terapi ini sebagai pengingat bahwasannya kedekatan kita ke Allah itu menjadi sebuah hal yang memang sangat ada penyakit semacam ini ya, artinya keridhaan orang tua, terutama ibu itu menjadi penyebab ya. Oh, sebenarnya bukan penyebab ya, tapi bisa jadi Allah memberikan Allah sayang dengan orang tersebut sehingga Allah memberikan peringatan bahwasannya karena kalau Allah mungkin nggak sayang, ya Allah biarkan saja dia dengan kedurhakaan kepada orang tuanya, tidak sholatnya gitu. Tapi Masya Allah, inilah mungkin holistik hadir gitu juga dengan menyentuh sisi spiritualitas. Bukan berarti kita mau ikut campur ya dengan urusan pribadi ibadah dia, tapi memang ini kaitannya dengan kesehatan itu, dan itu ngefek jelas di dunia kesehatan itu juga ada hal-hal yang berkaitan dengan namanya psikosomatis, dari psikis ya, kondisi psikis itu kalau di dunia kita, di dunia medis, enggak di agama kita, di dalam Islam itu sendiri tentang bagaimana sebenarnya ada dosa-dosa yang bisa menyebabkan kita mengalami penyakit tertentu, dan itu tuh memang ada ya, untuk kajian khususnya memang ada seperti itu. Dosa ke orang tua itu biasanya orang yang seperti ini. Ada cerita-cerita keajaiban sebenarnya. Iya, banyak, Masya Allah, banyak. Jadi dari situ kita punya semangat lebih untuk bisa silaturahmi ini, ngobrol ini kan ini ternyata luar biasa. Gitu ya, alhamdulillah. Iya, jadi memang holistik ini hadir, penanganannya memang mulai dari mungkin bisa jadi kita menyentuh masyarakat luas, tapi nantinya yang selama ini sudah kita kita tangani itu memang tidak hanya yang biasa saja gitu, fokus ke fisiknya ya, fisik saja, tapi memang pada dan klien kita juga mulai dari orang biasa, orang bahkan tenaga medis gitu ya. Mereka mempercayakan kesehatannya di rumah sehat holistik karena itu tadi holistik itu untuk lebih kepada pengobatan penunjang, pelengkap dari pengobatan yang sudah ada. Medis, jadi tidak sama sekali menafikan, tidak sama sekali ya. Jadi bisa seiring sejalan, dan bagaimana kondisi intinya membangun kondisi tubuh semoga lebih fit lagi, lebih segar, lebih bugar, dan pengobatannya lebih hasilnya lebih maksimal. Di tengah-tengah kota ya, di depannya Brimob Jeddah ya, SMA 2 di depannya Brimob Jeddah. Mulai dari pagi jam 8 pagi kita buka sampai jam 8 malam ya, Masya Allah, 8 pagi sampai 8 malam. Terus ada yang di klinik satunya itu jam 8 pagi di Sukorjo ya, di Jambean. Jam 8 pagi sampai jam 5 sore ya, di Gang Muin. 5 sore. Yang di Jambean Gang Muin itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kalau di sini yang jam 8 pagi utamanya di sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Jadi nanti kalau yang di Sukorjo itu bisa lebih dekat ke klinik di Jambean ya, di Jambean, di Basuki Rahmat. Itu lebih dekat ke sana. Insya Allah kita penanganannya sudah
udah melalui apa namanya? Kalau bisa janjian lewat telepon dulu, Iya, minta nanti ada nomor klinik booking bisa, ya. Oh, bisa. ya. Jadi memang di sini Nanti semua bisa dilakukan di- sesuai dengan SOP gitu ya. Di videonya bisa di ini nanti nomornya, ya apa? di share ya, nomornya. nanti Iya, benar. ditulis di Harus ya. malah. Jadi Seperti bisa, itu bisa. buat janjian-janjian. Oke, sebelum jadi bisa kesini. booking dulu kalau misalnya dalam Iya. kondisi tertentu yang memang pas lagi pasiennya brek, dia tidak harus menunggu lama seperti itu. Pasiennya rame tidak harus menunggu lama seperti itu. Jadi ini sesuai sunnah terapis yang ilmiah, karena Bu Istiqomah juga orang medis ya, artinya aman lah. Iya, Dan insya Allah. tenaga-tenaga medis di sini ya berbackground Sebagian besar medis, bergelar ya medis juga. jadi aman, nyaman. Iya, itu yang paling Insya utama. Allah emang sehat semoga setelah semakin ini, sehat semakin ya. sehat. Yang sehat semakin sehat. Yang ada keluhan semoga ya insya Allah banyak yang berjodoh dengan holistik. Jadi saat ini satu tadi cuplikan pengalaman menterapi orang yang lumpuh. Ternyata tidak hanya pendekatan terapis saja ya, ada pendekatan bahwa makanya dia tadi. pernah serasa ini ada berbuat mengecewakan, berdosa sama orang tuanya, ibunya. Ternyata itu lebih mempercepat kesembuhan. Iya, Sebelumnya benar. dokter angkat tangan ini luar biasa ceritanya. Nanti sebenarnya nanti ada cerita-cerita lain yang bisa kita gali. Iya, banyak. Alhamdulillah kita tadi mendengarkan uraian dari Bu Isti. Ternyata yang sering diabaikan dalam medis atau yang sering diabaikan dalam masyarakat untuk mencari kesehatannya adalah sisi spiritual, pendekatan sisi spiritual. Nah ini di sini mendapatkan porsi perhatian yang luar biasa. Artinya tadi ceritanya dari Bu Isti, ada pasien yang lumpuh, ternyata ada satu titik terapi atau saran, satu masukan dari beliau bahwa minta maaf ke orang tua, terus sholatnya dibetulkan, dibenarkan. Artinya dari situ diiringi dengan terapis tadi, ternyata Hasilnya sangat cepat ya, hasilnya sangat maksimal cepat, karena alhamdulillah. memang itu ini salah satu keridoan. sebelumnya medis angkat tangan ya, sebelumnya dokter angkat tangan. Jadi udah di rumah kakinya udah mengecil. Udah jadi- mengecil karena udah lebih dari hampir 3 bulan berarti ya. Hampir 3 bulan kakinya udah mulai mengecil karena nggak pernah dipakai. Tapi Masya Allah, di terapi ketiga udah mulai bisa turun kakinya turun dari bed. ada Gitu, perkembangan yang Masya luar Allah. biasa. Dan yang ke-6 udah mulai bisa jalan. Bisa berjalan terapi Dan ke-6. Masya Allah digenapin satu seri doang 12 kali, tapi udah bisa bersepeda, udah bisa kemana-mana gitu. Jadi Tapi kalau tetap ada digenapin. mungkin orang tua kita yang terkena iya. stroke atau tetangga kerabat yang punya stroke yang sudah itu bukan parah. stroke, Nah, itu bukan stroke Mas, iya, karena iya, memang- ya anak muda ini kan Dan yang tetangga-tetangga Oh, iya. bisa diinformasikan. Oh, iya, baik. Kalau nggak bisa ke sini ada ya, jadi ke sini dulu lah, ke sini untuk tangan. Nanti kalau pasiennya nggak bisa dibawa ke sini, bisa didatangi oleh tim dari Rumah Sehat Holistik. Bu Isti, mungkin bagaimana meyakinkan terakhir ini, mungkin ini sambil nanti kita berlanjut, meyakinkan masyarakat bahwasanya ini sebuah alternatif kesehatan yang sangat komprehensif. Ini monggo, artinya kenapa harus ke klinik Holistik. ke Rumah Sehat Holistik ini? Monggo silakan, bagaimana Baik. masyarakat Bisa yakin gitu ya. iya Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa harus holistik? Saya katakan holistik ini adalah sebuah pengobatan yang kami kembangkan dengan kondisi di mana tidak hanya pengobatan secara fisik, tapi juga mental dan spiritual. Nah, ini adalah kondisi di mana general ya, menyeluruh, bahwasannya kondisi kesehatan kita itu tidak hanya ditentukan dari penyakit fisiknya, itu muncul dari fisik itu sendiri, tapi penyakit fisik itu bisa muncul dari kondisi mental yang tidak baik atau kondisi spiritual yang kacau seperti itu. Jadi hal-hal seperti itu yang makanya kenapa holistik ini hadir sebagai di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai solusi gitu ya, untuk bagaimana masyarakat itu bisa lebih dekat gitu ya kepada penciptanya gitu, juga lebih menjaga mensyukuri kesehatannya dengan menjaganya gitu ya, juga membangun, mengedukasi supaya
mereka untuk lebih berpola hidup sehat, gaya hidup sehat seperti itu. Dan penanganan kami pun gitu ya, insya Allah semuanya dimulai dengan doa gitu ya, meyakinkan mereka secara mental dan meyakinkan juga bahwasannya semua yang datang ujian atau sakitnya ketika itu adalah semua dari Allah dan Allah yang Maha menyembuhkan. Kita holistik membantu mengikhtiarkan untuk kesembuhannya. Membantu mengikhtiarkan kita hanya bisa berikhtiar maksimal dan semoga berjodoh. Amin. Insya Allah seperti itu. Yang pentingnya itu jodohnya itu kuncinya gitu, dan semoga banyak jodohnya di sini seperti itu. Memang itu ya yang menjadi positif. Jadi sekali lagi silakan silaturahmi, tanyakan apa-apa tentang ini kesehatan kita, menjaga kesehatan kita juga bisa ke sini dengan berbekam 1 bulan sekali. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini kebetulan, alhamdulillah hari ini kita kedatangan Dokter Musa ya, masya Allah beliau yang sudah mungkin bisa merasakan manfaat selama melakukan treatment di rumah sehat holistik. Mungkin Dokter Musa ini saya persilahkan langsung ya untuk mungkin cerita holistik tuh kayak gimana sih, terus yang udah dirasakan beliau dan manfaat yang udah bisa dirasakan juga. Monggo silahkan dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kesempatannya. Saya memanfaatkan treatment di holistik ini sebagai terapi komplementer, terapi pelengkap atas sakit yang saya derita. Setelah pertama kali kesini memang ada perubahan. Perubahan pertama, kakunya berkurang, terus sejak awal ya, sejak pertama kali datang. Terus pandangan mata yang double diplopia itu udah hilang, sekarang hilang bersih. Terus yang kedua, terus rasa berat itu juga agak berkurang. Ya itu berjalannya ya tidak seperti simsalabim langsung hilang, tidak, pelan-pelan. Bertahap sebenarnya, bertahap. Sabar. Yang terakhir ini nyerinya itu lama nyeri terus, tapi sepekan yang lalu itu lumayan nyerinya itu hilang, bertahan sampai hampir 1 minggu. Terakhir itu ya semalam, sejak hari Jumat yang lalu semalam mulai terasa nyeri dan mulai terasa kaku. Sebelumnya nyerinya berkurang. Iya, yang di kaki itu yang di bertahun-tahun nyeri, kaki tahunan. Yang nyeri bertahun-tahun sebelum sakit udah nyeri ya, sekarang udah ada begitu nyeri. Masya Allah, perkembangannya. Tapi kalau tangan ini nyerinya berkurang, nyeri di pundak kanan kiri muncul. Masya Allah, karena pengalian nyeri, rasa nyerinya. Nah, sekarang yang nyeri yang paling sengsara atau paling menyakitkan ya di sendi tangan kanan itu. Iya, Masya Allah. Ya, itu pelan-pelan. Terus yang kedua yang paling penting dari terapi komplementer itu sama dengan terapi yang lain, harus sabar, harus telaten, tidak bisa simsalabim. Iya, Masya Allah. Mungkin pada orang-orang tertentu dia akan cepat sekali, sekali 2 kali sembuh bisa, tapi pada orang-orang tertentu dengan perlu waktu lama, panjang ya dok ya, perlu proses. Iya, perlu proses. Ya, jadi terapi itu terapi ini termasuk usaha yang memerlukan kesabaran. Nah, yang terakhir ini, sekarang ini saya ngomong gak susah, agak belibet. Nanti setelah habis di akupunktur biasanya endeng. Ya, Masya Allah. Ya. Saya ngomong seperti ini antara otak sama mulut itu berbeda. Iya, Masya Allah. Ini aja berat sekali. Ini berat, belibet, gak karu-karuan. Ya mungkin seperti itu. Tapi kalau habis di akupunktur langsung endeng hilang. Ya itu yang saya rasakan selama ini, selama mengikuti terapi itu begini. Ya, terima kasih dokter untuk testimoninya untuk hari ini. Alhamdulillah beliau ini dari mungkin 2 bulan apa 3 bulan yang lalu ya dok ya, sudah 2 bulan yang lalu ya, Masya Allah udah mulai rutin. 2,5 bulan rutin sekali ya, Masya Allah, sabar, rutin memang untuk melakukan treatment terapi di sini sebagai memang pengobatan komplementer pelengkap seperti yang sudah saya jelaskan tadi di awal gitu ya. Dan Masya Allah beliau di sela-sela kesibukannya gitu ya masih tetap
benar-benar telaten, beliau itu rutin gitu, tidak ada sekalipun waktu yang dilangkahi di antara kesibukannya beliau sebagai dokter spesialis ya, Masya Allah gitu ya. Jadi benar-benar kuncinya itu di kesabaran dan telaten, dan insya Allah dengan ikhtiar yang maksimal, dengan doa-doa juga yang selalu kita panjatkan semuanya gitu, semoga Allah berikan nanti hasil kesembuhan yang paripurna. Semoga gitu ya dokter ya. Masya Allah, semoga berkah hari-harinya dokter. Terima kasih dokter. Silakan kita mulai terapi sekarang dokter ya. Ini tadi belum terapi nih, datang-datang kita todong ini ceritanya. Iya silakan dokter ya. Demikian tadi penjelasan dari Bu Istiqomah tentang pendekatan rumah sehat holistik. Ya, alhamdulillah semuanya sebagian besar berjodoh dan pulih lebih cepat dengan pendekatan spiritual. Jadi sobat semua, teman-teman semua, jangan ragu, silahkan main-main, silaturahmi, tanyakan ke sini Rumah Sehat Holistik di Jalan Haus Sejahtera Aminoto depan Jeddah ya, depan Brimob Jeddah. Insya Allah dengan ikhtiar dan pertolongan dari Allah akan mencapai kesembuhan yang maksimal dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Bu Isti. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.